Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan mengulas 8 saham yang akan bagi dividen di bulan Maret 2024. Di mana saham-sahamnya juga bagus dan rutin bagi dividen dan juga sangat layak ya tentunya untuk dividen investing. Nah, jadi mumpung bulan Februari nih guys, apakah sudah saatnya kita tambah muatan? Ya jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir ya agar mendapatkan insight lengkapnya. Oke guys, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi kita akan lanjut ke inti pembahasannya di mana saham-saham yang akan kita bahas adalah saham yang secara historikal membagikan dividen di bulan Maret dan tentunya ini pastinya akan terulang kembali guys ya. Lalu yang pertama adalah saham Mega yaitu Bank Mega Tbk. Bank Mega ini punya PE ratio di angka 16,69 kali dengan PBV di angka 2,69 kali. Dari sisi laba bersihnya, ya untuk full year 2023 tentunya di sini ya diproyeksikan akan mengalami penurunan dari 4 triliun menjadi 3,5 triliunan. Sedangkan untuk last dividend ex-date-nya itu di 7 Maret 2023 dengan dividen yield 4,84% dan dividen payout ratio 80,81%. Untuk saham yang kedua adalah saham Arna, yaitu PT Arwana Citra Mulia Tbk ya guys ya, masuk dalam sektor barang perindustrian ya dan salah satu saham syariah juga. Untuk Arna ini memiliki PE ratio di angka 10,62 kali dengan PBV di angka 2,84 kali. Dari sisi laba bersihnya diproyeksikan akan mengalami sedikit penurunan dari 576 miliar menjadi 470 miliar. Sedangkan untuk last dividend ex-date-nya yang membagikan di 20 Maret 2023 dengan dividen yield 8%-an dan dividen payout ratio 85%. Untuk saham yang ketiga, ya ada saham BBRI yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. BBRI ini memiliki PE ratio di angka 14,56 kali dengan price to book value di angka 2,81 kali. Lalu kita lihat dari sisi net income atau laba bersihnya untuk full year 2023 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 51,1 triliun naik menjadi 60,1 triliun. Lalu dari sisi pembagiannya, last dividend ex-date-nya di 2 Januari 2024 karena memang Bank BRI ini bagi dividen 2 kali dalam setahun ya guys ya, yaitu dividen interim dan juga dividen final. Untuk interimnya sudah ex-date ya di 2 Januari 2024, sedangkan untuk dividen finalnya itu di 21 Maret 2023 lalu. Untuk dividen yield-nya mencapai 5,46% dengan dividen payout ratio 79,49%. Untuk saham yang keempat ada BMRI yaitu Bank Mandiri Persero Tbk. Ini adalah perbankan milik BUMN juga guys ya. Untuk PE ratio-nya di angka 11,57 kali dengan PBV di angka 2,44 kali. Lalu dari sisi pendapatan atau laba bersihnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan juga ya selaras dengan Bank BRI yaitu 41,1 triliun naik menjadi 55 triliun. Sedangkan untuk last dividend ex-date-nya di 27 Maret 2023 dengan dividen yield 3,88% dan payout ratio-nya 44,86%. Ini karena Bank Mandiri hanya membagikan dividen 1 tahun sekali. Kita lanjut ke saham yang kelima, ada saham BBNI yaitu Bank Negara Persero Tbk. Untuk Bank BNI memiliki PE ratio di angka 10,26 kali dengan price to book value di angka 1,43 kali. Dari sisi laba bersihnya mengalami kenaikan juga ya, tapi tidak terlalu signifikan seperti BRI dan juga Bank Mandiri, yaitu dari 18,3 triliun naik menjadi 20,9 triliun. Sedangkan untuk last dividend ex-date-nya di 28 Maret 2023 dengan dividen yield 3,42% dan dividen payout ratio 35%-an. Untuk saham yang keenam adalah saham ESA, yaitu ESA Industries Indonesia Tbk. Untuk ESA memiliki PE ratio 17,57 kali dengan PBV di angka 1,60 kali, sedangkan dari sisi laba bersihnya mengalami penurunan guys ya, dari 2,1 triliun menjadi 534 miliar. Tentunya ini menjadi PR ya untuk ESA ya, untuk tahun depan apakah pendapatannya akan mengalami kenaikan atau malah akan turun terus seperti itu. Ya kalau misalkan turun terus berarti tidak layak ya guys ya untuk investasi. Lalu kita akan lihat last dividend ex-date-nya bagi di 28 Maret 2023 dengan dividen yield 8,26% dan dividen payout ratio lebih dari 100%. Yang berarti ESA ini membagikan dividen dengan mengambil cadangan cash ya guys ya dari perusahaan seperti itu.
Lalu yang nomor 7 ada BBTN, yaitu PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Memiliki PE ratio di angka 5,78 kali dengan price to book value yang masih sangat murah, yaitu di angka 0,61 kali. Pendapatannya cukup signifikan guys ya, tidak ada kenaikan ya, hanya kenaikan sedikit aja dari 3 triliun menjadi 3,084 triliun. Sedangkan last dividend ex date-nya membagikan dividen di 29 Maret 2023 dengan dividen yield 3,42% dan dividen payout ratio di angka 19,75%. Kita lanjut ke saham yang ke-8 adalah BBCA, yaitu Bank Sentral Asia Tbk. Untuk BBCA, PE ratio-nya di angka 24,27 kali ya, dengan price to book value di angka 4,87 kali. Sedangkan dari sisi pendapatannya mengalami kenaikan juga ya, dari 40,7 triliun menjadi 48,6 triliun untuk laba bersihnya di full year 2023. Untuk PBCA juga membagikan 2 kali pembagian dividen, yaitu dividen interim ya, di mana dividen interim ex date-nya itu di 4 Desember 2023, sedangkan untuk dividen finalnya biasa membagi dividen di 28 Maret 2023 dengan dividen yield 2,22% dengan dividen payout ratio di angka 53,86%. Itu jadi inilah saham-saham ya yang mempunyai historis ex date dividen di Maret 2023 lalu guys ya. Nah, jadi kira-kira apa nih saham pilihanmu untuk dividen investing di tahun 2024 ini? Boleh tulis ya guys ya pendapatnya di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan insight saham lainnya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti requestan teman-teman kalau misalkan memang sahamnya bagus dan menarik untuk kita ulas, nah saya akan menganalisakan buat teman-teman guys ya agar menjadi conviction juga nih buat teman-teman apakah memang saatnya beli atau kita wait and see dulu. Oke guys, terima kasih sudah menonton guys ya channel Invest Saham. Semoga teman-teman selalu berada dalam limpahan rezeki dan juga kesehatan. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.